Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Sudah berapa lama cukup vakum karena nggak ada sesuatu yang ingin diupload saja gitu. Nah, kebetulan hari ini lagi di studio podcast SMA Islam Terpadu Mutiara. Nah, yang belum subscribe YouTube SMA IT Mutiara ya silahkan di subscribe dulu. Nah, kebetulan lagi di podcast, lagi di studio, lagi ngedit video. Kemudian tergerak pula hati pengen ngebahas sebuah problematika yang dihadapi oleh oleh saya pribadi di beberapa belakangan ini. Ya. Nah, jadi di tema kali ini, di konten kali ini ya kita akan, ini namanya reminder ya, konten reminder, dimana saling mengingatkan saja sesuai dengan tema kontennya. Reminder kita saling mengingatkan, dan tujuan saya juga tidak menggurui, hanya saja saling mengingatkan demi kebaikan agama kita bersama, demi kebaikan kita bersama. 1, 2, 3, let's go. Nah, kawan-kawan sekalian, ini beberapa hari yang lalu itu di masjid, di salah satu masjid, saya lupa, ada di salah satu masjid ketika sedang sholat Isya, orang yang berdiri di sebelah saya ini secara pakaian dia sudah pasti orang Islam, maksudnya kalau beriringan saya sama dia, waktu itu saya cuma pakai lepis sama kaos saja. Sementara ini bapak ini di sebelah ini jubah kayak gamis, kemudian ya janggut panjang, pakai peci haji. Kemudian beriringan sholat Isya. Ya awalnya nggak ada masalah ya, awalnya normal gitu. Sampai mulai ya di pertengahan imam baca Al-Fatihah baru mulai tercium nih aroma mulutnya. Jadi ya mohon maaf ya, ini kepada semua umat Islam lah, terutama umat Islam. Dalam Islam itu kita dikenal dengan sebuah slogan bahwa an-nazafatu itu minal iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, bukan? Ya kan? Kebersihan itu sebagian dari iman. Terlepas dari apakah ini hadis atau bukan, tapi munculnya perkataan kebersihan sebagian dari iman itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat lekat, teman-teman sekalian, sangat lekat dan erat dengan kebersihan. Maka dikatakan saking lekat dan eratnya, maka dikatakan kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan kita. Maka coba perhatikan diri kita, sudah bersihkah kita? Nyamankah kita dengan situasi yang kotor? Nyamankah dengan ya badan yang tidak wangi gitu, yang ya mohon maaf mungkin kesadaran bau mungkin dan sebagainya. Karena orang beriman itu pasti merasa risih ketika keadaannya seperti itu. Nah, bapak ini yang sebelah saya ini yang merepresentasikan Islam itu. Jadi kalau orang lihat bapak ini itu pasti orang Islam gitu. Nggak mungkin Nasrani, Yahudi, Konghucu apalagi berpakaian seperti itu. Dan kalaupun berpakaian seperti itu pasti kelihatan itu bukan Muslim. Tapi bapak ini memang merepresentasikan tentang Islam tadi. Lalu kemudian sholat, dan ya mohon maaf, nafasnya itu bau. Saya nggak tahu dia siap makan jengkol, makan petai atau makan daging, nggak tahu. Tapi itu bau banget, dan itu mengganggu konsentrasi sholat orang di sebelahnya. Dan saya yakin bapak di sebelahnya, dari dia bapak itu di sebelah kanan saya, dan di sebelahnya juga ada orang,
Saya yakin pasti sama dengan saya, pasti terganggu. Kemudian ketika ruku, ini problem datang lagi ketika ruku. Ternyata pakaiannya itu bau apa ya, kalau kita bahasa apa, bau karbit apa istilahnya, yang baju udah keringat digantung, pakai lagi, udah siap pakai digantung lagi, jadi numpuk baunya gitu. Dan ketika dia melakukan gerakan baik dari ruku, iktidal dan sujud itu benar-benar terganggu. Nah, poinnya apa? Terkadang kita itu marah kalau Islam itu dianggap kotor. Kita marah kalau Islam itu dianggap tidak bersih. Kita marah terkadang kalau Islam itu dianggap asal-asalan saja gitu ya. Tapi sadar nggak kita kalau ternyata ada beberapa oknum di dalam agama kita ini yang menjadi biang keladi munculnya image-image negatif tadi itu. Jangankan orang di luar Islam ya, sesama muslim saja, sesama orang beragama Islam saja memandang dan melihat orang seperti itu rasanya nggak banget gitu, kayak kenapa sih nggak cuci mulut, nggak bersih mulut dulu gitu? Kenapa nggak gosok gigi dulu? Kenapa nggak bajunya yang ya nggak harus gamis kan? Kalau emang nggak ada gamis kan ada kemejanya, ada baju muslim lainnya. Kenapa sebelum sholat kok nggak di cross check dulu bau mulutnya, bau badannya, bau bajunya? Padahal kita tuh mau berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh mau menyembah Allah gitu. Dan ya kan Allah sudah katakan bahwa Allah itu suci, Allah itu indah, Allah itu bersih. Maka Allah juga suka yang suci, Allah juga suka yang bersih, Allah juga suka yang indah. Dan sederhananya ya kawan-kawan sekalian, ini sederhana sekali. Untuk mendeteksi apakah kita itu nggak bersih, itu basicnya itu nggak butuh sekolah tinggi kok, nggak butuh S1, nggak butuh antum harus tamat SMA baru bisa mendeteksi badan sedang tidak wangi itu atau tidak bersih itu. Karena secara fitrahnya manusia itu tahu gitu, sebenarnya sadar. Ya sekarang saya puasa misalnya, ini kan kita itu tercium sama kita kan. Malah kalau nggak tercium antum bahaya kan. Kalau bawa mulut sendiri nggak tercium itu bahaya. Kenapa? Karena ada virus mungkin masuk ke antum. Tapi normalnya tercium harusnya. Nah maka sama seperti baju nih, kita bisa nyium baju kita nyium bisa mulut kita, ketiak kita juga bisa cium, kita bisa rasakan baunya itu. Lalu kemudian maka apa yang harus kita timbulkan di sini? Yang harus kita timbulkan tentunya adalah kesadaran. Kesadaran tadi yang harus kita timbulkan bahwa ketika kita tidak bersih ya, ketika kita tidak bersih, maka ini sebenarnya mengancam kemaslahatan umat, ya, karena mengganggu betul. Tidak hanya dalam beribadah, dalam sosial, dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam perdagangan, apapun itu, ya. Kalau antum nggak bersih secara fisikly ya, artinya bisa terlihat secara fisiknya itu tidak bersih, pasti nggak mengenakan dan pasti mengganggu. Maka tadi saya katakan mengancam kemaslahatan umat, karena memang akan banyak orang yang terganggu dengan
ketidakpedulian antum dengan kebersihan diri antum. Maka kawan-kawan sekalian, ya, maka mulai sekarang kita timbulkan aware tadi, kita timbulkan rasa kesadaran tadi. Kesadaran tentang kebersihan, bahwa kebersihan adalah hal yang paling utama di dalam Islam. Dan itu merepresentasikan Islam. Maka kalau kita tidak bersih, artinya kita sedang tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan bersih. Bahkan dikatakan sebagian dari iman kan. Jadi misalnya sebagian nanti ini kalau kita ibaratkan iman itu full, maka sebagian diantaranya adalah kebersihan. Oleh karena itu, mari munculkan kesadaran ini. Maka sekali lagi saya ingatkan, nggak sulit, nggak harus jadi S1, nggak harus kuliah tinggi-tinggi, nggak harus sampai keluar negeri belajarnya untuk mengetahui bahwa diri kita sedang tidak bersih. Itu nggak harus tinggi. Fitrah manusia menyadari itu. Maka ketika kita sampai pada titik bahwa ini sedang tidak bersih lah, katakan tidak bersih ya, artinya bau, baik itu nafas, baju kita, pakaian kita, kemudian badan kita, ketiak kita, maka langkah baiknya kalau kita tahan dulu diri kita sebentar, ya. Lebih baik terlambat datang sholat daripada antum kejar datang di awal itu tapi antum kotor. Kenapa? Karena akan mengakibatkan orang di sebelah antum terganggu, ya. Dan kalau sudah terganggu, antum merusak konsentrasinya, antum merusak kekhusyukan sholatnya, dan itu jauh lebih berat daripada antum hanya kalau dibandingkan dengan keterlambatan sholat. Dan ini untuk orang Islam, untuk kawan-kawan semua yang beragama Islam, ini berlaku dalam segala hal ya, tidak hanya di Islam saja, tidak hanya dalam sholat saja. Setiap lini kehidupan antum, usahakan diri ini bersih lah. Nggak harus wangi kok, nggak harus wangi, tapi minimal nggak kotor atau nggak bau. Nah, jadi patokannya itu minimal nggak bau, nggak harus wangi juga, karena wangi kan relatif juga. Minimal, seminimal-minimalnya ini nggak bau lah kita sadar setelah kita bisa baunkan sendiri bahwa ini sedang nggak bau. Dan kalau wangi tentu nilai plus lebih bagus. Sehingga dengan begitu pelan-pelan kita akan menciptakan image positif terkait agama kita. Karena kalau bukan kita yang memperbaikinya, kalau bukan kita yang menciptakan image positif ini, siapa lagi? Nah, oke lah. Mungkin itu saja yang pertama di episode pertama dari Reminder ini. Ya, sekali lagi, Islam itu sangat lekat, erat hubungannya dengan kebersihan. Maka jagalah kebersihan diri antum, jaga kebersihan lingkungan antum, terutama ketika dalam beribadah. Jangan sampai gara-gara antum lalai, antum menyepelekan kebersihan diri antum, akhirnya orang di sekitar antum merasa terganggu. Baik itu terganggu ibadahnya, terganggu penciumannya. Kenapa? Karena mengganggu orang lain, apalagi sampai merusak kekhusyukan di dalam ibadah, dosa. Ya. Maka belum terlambat, nggak ada kata terlambat, dan tidak butuh kursus. Yang dibutuhkan hanya kesadaran. Tingkatkan lagi kesadarannya, tingkatkan lagi aware-nya, tingkatkan lagi kepedulian tentang sosialnya. Ya kalau mulut lagi mau, ya tahan. Nggak usah keluarkan suara dulu, nggak usah disirkan dulu dalam hati saja. Kalau badan lagi bau, ya ganti baju dulu yang ada, nggak harus yang itu dipakai. Kalau badan lagi bau, ketiak lagi bau, ya dicuci dulu pakai sabun atau pakai Rexona, ya. Sehingga ketika kita berjumpa atau terjun ke sosial, kita dalam keadaan bersih, dan saya yakin kalau kita bersih pun kita pasti nyaman. Kita sama orang enak, dekat, kita nggak merasa risih dan sebagainya. Oke. See you soon ya di video-video selanjutnya ya, semoga ada. Tapi ini berangkat dari keresahan saya yang melihat
fenomena di masyarakat kita, dan semoga ini sedikit bisa mengedukasi dan bisa ya menjadi pengingat lah untuk kita semua agar sekiranya menjadi lebih baik ke depannya. Saya Muhammad Ihsan Ardianto pamit undur diri ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada studio podcast SMA Islam Terpadu Mutiara dan juga beberapa item yang saya pinjam. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya SMA Islam Terpadu Mutiara. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.